Oke, yes, welcome back. Selamat datang kembali semua lagi di Crypto Daily Indonesia. Bersama saya Sofyan, owner Crypto Daily Indonesia. Pada video kali ini ada beberapa berita menarik lagi di ruang kripto ya. Ada berita yang kurang mengenakan juga teman-teman ya, yang datang hari ini ya, pada malam ini semenjak video ini kami buat. Sebelum kita ke berita tersebut ya, seperti biasa kita akan melihat dulu saat ini bagaimana sih pergerakan global market cap. Maka kita akan cek saat ini di CMC ya. Saat ini memang dalam 24 jam terakhir Anda melihat teman-teman ya, silakan kalian saksikan di situ. Nah, saat ini global market cap dalam keadaan bullish ya, mengalami kenaikan sedikit 1,79%, masih di kisaran 981 miliar US lebih. Kemudian kita melihat Bitcoinnya saat ini dalam 24 jam performanya mengalami kenaikan dengan 1,97% persentasenya dalam 24 jam terakhir di harga 21.096 US dollar per BTC. Kemudian di sana ada Ethereum mengalami juga kenaikan 2,76%. Di harga 1.557 US, menyusul ada BNB ya dalam keadaan normal saat ini, kemudian ada XRP ya, kemudian apalagi teman-teman ya, ada Cardano di sana, kemudian ada lagi Dogecoin ya. Untuk Dogecoin dan Cardano juga mengalami kenaikan. Kemudian Polygon Matic naik, Solana naik juga, kemudian Polkadot, Shiba Inu dan lain sebagainya memang kebanyakan juga mengalami kenaikan ya. Kenapa? Karena kemarin 2 hari yang lalu ya hampir keseluruhan aset kripto itu terpukul kembali, mengalami penurunan lah. Saat ini ya sudah mulai mengalami kenaikan sedikit demi sedikit, tetapi kemudian ya berita kurang mengenakan kembali datang di ruang kripto ya, di ruang investasi secara global teman-teman. Sebentar saya sampaikan, Google ya, kemudian Genesis Global Capital mengajukan kebangkrutan, Google mem-PHK karyawannya sangat banyak. Wow. Sebentar saya akan tunjukkan kepada teman-teman semua. Baik, kita akan langsung lihat. Kita akan mulai datang dari Google ya, perusahaan Google, perusahaan terbesar di dunia teman-teman ya. Siapa sih yang tidak tahu Google? Jika Anda tidak tahu Google ya, saya pikir Anda sangat ketinggalan sekali ya. Dan bahkan anak SD pun ya, mungkin anak TK sudah mengetahui Google ini. Nah, saat ini Google ini memotong atau mem-PHK sekitar 12.000 ya, 12.000 karyawan pekerja teman-teman. Kalian bayangkan 12.000 karyawan di PHK, diberhentikan di perusahaan Google ini ya, di perusahaan globalnya teman-teman, di seluruh dunia ya, maksudnya di seluruh negara itu sekitar 12.000 karyawan diberhentikan. Next, Google akan memotong 12.000 pekerjaan dengan pemotongan 6% untuk tenaga kerja global. Nah, 6%, sekitar 6% pemotongan ya tenaga kerja secara global di seluruh dunia perusahaan Google ini ya. Seperti itu. Next, perusahaan Google ini adalah raksasa teknologi terbaru yang secara signifikan mengurangi jumlah karyawan ya. Bukan hanya Google, perusahaan-perusahaan besar yang telah mem-PHK, ada banyak sekali teman-teman, Tesla, kemudian apalagi ya, kemudian perusahaan e-commerce juga di sana banyak seperti Amazon dan lain sebagainya. Itu sebelum Google, mereka itu dahulu ya sudah awal ya, mereka itu sudah awal lah mem-PHK kebanyakan karyawannya. Saat ini kemudian Google pun ya mengajukan ini teman-teman ya, telah memotong telah memotong karyawan sekitar 12.000. Sebenarnya ada banyak alasan ya, pastinya alasan yang pasti bahwa pastinya berita yang pasti bahwa kenapa sih karyawan ini dipotong. Artinya pemotongan karyawan yang terjadi sekitar 12.000 karena pastinya dari sisi finansial ya, dari keuangan Google ini ya, pastinya teman-teman seperti itu. Nah, untuk karyawan yang di PHK ini, mereka akan mendapatkan jaminan lah, bisa dikatakan seperti liburan. Walaupun memang mereka di PHK, tetapi masih ada jaminan dari perusahaan Google diberikan kepada mereka, seperti ya termaksud liburan, kemudian pembayaran bonus dan juga perawatan kesehatan diantaranya ya masih diberikan dari Google. Seperti itu teman-teman. Ini informasi yang saya dapat ya, ini langsung bersumber dari Bloomberg
ya, salah satu pemberitaan terbesar juga. Nah, Google ya, perusahaan Google ya mengatakan akan memangkas sekitar 12.000 pekerjaan, lebih dari 6% tenaga kerja globalnya menjadi raksasa teknologi terbaru yang melakukan penghematan setelah bertahun-tahun pertumbuhan dan perekrutan yang melimpah. Di beberapa tahun terakhir, perekrutan secara besar-besaran datang dari Google ya, dan saat ini dan pada akhirnya mereka mengatakan juga dan mereka melakukan juga ini ya, mem-PHK sekitar 12.000 pekerja karena masalah apa? Masalah keuangan pastinya teman-temannya. Tidak mungkin perusahaan mem-PHK sekitar 12.000 pekerja ini kalau bukan masalah keuangan perusahaan ya. Jadi Chief Executive Office atau CEO-nya yaitu Sundar Pichai ya, mungkin diantara Anda sudah mengetahui, mengatakan kepada karyawan melalui email pada hari Jumat, menulis bahwa dia bertanggung jawab penuh atas keputusan yang membawa kami ke sini ya. Jadi CEO-nya Google, Sundar Pichai, dia bertanggung jawab atas apa yang keputusan yang dia ambil ini teman-teman ya, mem-PHK sekitar 12.000 karyawan ini. Dan juga CNBC mengonfirmasi hal ini ya. CNBC perusahaan pemberitaan terbesar di dunia teman-teman memberitakan juga ini ya, pastinya ya, CNBC itu lebih awal memberitakan ini. Nah, dia juga mengatakan Google itu ya akan memberhentikan 12.000 orang karyawannya ini bersumber dari CEO Sundar Pichai. Kemudian di sisi yang lain ya, bahwa Genesis baru-baru ini mengajukan kebangkrutannya. Apa sih Genesis ini bang? Ya mungkin diantara belum mengetahui, merupakan perusahaan peminjaman kripto teman-teman. Jadi perusahaan induknya itu adalah Digital Currency Group ya, jadi CEO-nya adalah Barry Silbert. Nah, dan pada akhirnya perusahaan peminjaman kripto Genesis mengajukan kebangkrutannya di distrik Amerika Serikat sana. Genesis, pemberi pinjaman kripto, mengajukan kebangkrutan dalam pukulan terbaru ke kerajaan ya. Ini perusahaan induknya Digital Currency Group, nah, CEO-nya Barry Silbert. Nah, di sini informasi tambahan bahwa perusahaan mendaftarkan lebih dari 100.000 kreditur dalam pengajuan kebangkrutan, sekitar 100.000 kreditur teman-teman ya. Dalam pengajuan kebangkrutan ini mega sangat besar dengan kewajiban agregat ya, berkisaran antara 1,2 miliar US hingga 11 miliar US dollar menurut dokumen kebangkrutan ini. Nah, seperti itu. Dan The Block, saya pikir The Block ya memberikan kita informasi yang menarik. Maka dari itu kenapa saya sampaikan kepada Anda sering-sering dalam video kami menyampaikan bersumber dari perusahaan pemberitaan kripto ini, yaitu The Block. Saat ini ya, Genesis Global ya, atau perusahaan induknya adalah Digital Currency Group ya, kalau bahasa Indonesia adalah grup mata uang digital. Untuk perlindungan kebangkrutan next, di sini Genesis Global mengajukan perlindungan kebangkrutan bab 11-nya pada hari Kamis malam di Pengadilan Kebangkrutan Federal New York, Amerika Serikat. Next, perusahaan mengalami pukulan finansial setelah runtuhnya dana lindung nilai Three Arrow Capital dan pertukaran FTX tahun lalu. Kreditur telah mengejar opsi untuk mencegah langkah seperti itu. Sebenarnya ya, kenapa si Genesis ini mengajukan kebangkrutan, penyebab diantaranya karena kawan-kawan yang lain telah bangkrut terlebih dahulu ya, termasuk Three Arrow Capital juga mengajukan kebangkrutannya di sana di beberapa bulan lalu ya, di tahun lalu teman-teman ya. Kemudian FTX juga di bulan 11 mengajukan kebangkrutannya, di sekitar bulan 11 ya FTX mengajukan kebangkrutan. Maka ini mendapatkan pukulan besar terhadap Genesis Global ini. Mendapatkan pukulan besar karena ya sebagian juga dana mereka tertahan di FTX dan lain sebagainya. Seperti di sini contohnya, bahwa Genesis Global mengatakan bisnis derivatifnya memiliki sekitar 175 juta dolar terjebak di FTX menyusul kegagalan pertukaran kripto tersebut teman-teman. Dan kemudian sekitar
50 kreditur teratas ya, informasi yang kami dapat dari The Block, Genesis berutang lebih dari 3,6 miliar dolar kepada 50 kreditur teratas. 50 kreditur ini bukan hanya individu ya, di sini ada juga kelompok mungkin dan individu ya, bisa dikatakanlah seperti itu teman-teman semua. Genesis Global mengajukan perlindungan kebangkrutan di Pengadilan Kebangkrutan Amerika Serikat untuk Distrik Selatan New York dalam pengarsipan perusahaan menerbitkan daftar 50 kreditur tertinggi teman-teman ya, artinya kreditur teratas sekitar berapa tadi? Nah ini 3,6 miliar US dollar. Wow, dana 50 kreditur teratas itu tertahan sekitar 3,6 miliar dolar. Sangat berapa triliun teman-teman ya, sangat banyak sekali ya, kalau di rupiah itu triliunan. Setelah mengajukan perlindungan kebangkrutan bab 11, Pengadilan Kebangkrutan Amerika Serikat untuk Distrik Selatan New York pada 19 Januari bahwa Genesis menerbitkan daftar 50 klaim tanpa jaminan, artinya 50 krediturnya ya, teratasnya nilai total klaim mencapai lebih dari 3,6 miliar US dollar. Maka dari itu teman-teman semua, bagi diri Anda mungkin seorang trader yang mau melakukan open long ya, kalian berhati-hati, jangan sampai ya, ini jangan sampai, in analisa saya pribadi, disclaimer, saya bukan penasihat keuangan, saya bukan saya bukan ahli dalam keuangan, saya tidak begitu ahli dalam analis kripto sebenarnya, tapi apa yang saya sampaikan ini, apa yang saya informasikan ini yang saya dapatkan kemudian di pemberitaan kripto, pemberitaan terbesar di dunia teman-teman ya, seperti itu. Maka penting bagi diri Anda mengikuti kami selalu, mengupdate pemberitaan kripto dari kami agar Anda selalu mendapatkan pemberitaan apa yang terjadi di dunia ini, apa yang terjadi di ruang kripto, di ruang saham juga mungkin ya, kami akan sampaikan di video-video mendatang dan lain sebagainya teman-teman semua. Saya pikir seperti itu. Disclaimer, ini menurut opini saya pribadi, bukan menakut-nakuti atau bagaimana, karena ini fakta di ruang kripto, berita hari ini teman-teman, seperti itu. Oke teman-teman semua ya, sebelum saya akhiri, mungkin di antara teman-teman, di antara Anda memiliki akun media sosial Twitter, ikuti kami di Twitter. Sangat mudah ya, cek di description video ini atau bisa langsung ketik aja di pencarian Crypto Daily ID. Nanti kalian mengikuti kami di Twitter juga agar Anda mendapatkan juga pemberitaan kripto melalui akun media sosial Twitter kami. Oke teman-teman semua, cukup sekian dengan saya Sofyan, owner Crypto Daily Indonesia. See you tomorrow my friend, see you, bye-bye.